Semua, perkenalkan saya Niputu Syifa Melani Putri. Di video kali ini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel dalam bahasa pemrograman Java. Oke, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Oke, dan di sini saya telah mempunyai sebuah file dengan nama main.java. Oke, saya akan melihat soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Oke, pertama saya akan membuat sebuah komen di sini. Komen adalah suatu teks yang tidak akan dieksekusi oleh program. Oke, soal nomor satu adalah, nah sebelum itu, untuk mendeklarasikan sebuah variabel dalam bahasa pemrograman Java, tipe data dibuat terlebih dahulu sebelum nama variabelnya. Jika di sini kita diminta untuk membuat tipe data dengan tipe integer, maka kita akan menuliskan integer terlebih dahulu. Struktur baris. Misalkan di sini adalah 10. Jangan lupa titik komanya. Oke, untuk nama variabelnya ini adalah berjenis camel case. Kata kedua dan huruf pertama akan kapital seperti ini ya. Oke, setelah itu mari kita tampilkan dengan keyword seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi running. Oke, ini adalah hasilnya. Struktur baris bernilai 10. Semisal kita di sini ganti dengan angka yang lain, angka di sini juga akan ikut berubah otomatis ya. Oke, ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kemudian di sini sama seperti integer, kita buat terlebih dahulu kata baru dengan value adalah, kemudian akan kita tampilkan kembali pada terminal. Oke, kita jalankan kembali. Dan ini adalah hasilnya. Ini yang pertama dengan tipe integer, kemudian yang kedua adalah tipe string ya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, kita diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 4 angka dengan tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, dan 23. Oke, seperti biasa saya akan menambahkan komen terlebih dahulu soal 3. Oke, untuk membuat integer, kita menggunakan kurung siku. Sama seperti pembuatan variabel lainnya, terlebih dahulu kita akan menuliskan tipe datanya, yaitu integer, kemudian kurung siku, baru kemudian adalah nama dari array tersebut. Untuk value-nya adalah 07, 10, 20, 07, 10, 20, dan 23, seperti itu. Jadi untuk penulisan value pada suatu variabel itu kita tidak bisa menggunakan angka 0 di depannya ya. Jadi ini 07 seperti ini saja. Akan kita tampilkan pada terminal seperti biasa. Nah, jadi array itu adalah elemen yang dapat kita akses. Nah, jadi di sini saya ingin mengakses array pada elemen semisal kedua. Namun, pada array itu ada yang namanya indeks, dan indeks ini dimulai dari 0. Jadi, angka 7 di sini itu memiliki nilai indeks 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, jika saya ingin mengakses value dengan indeks kedua, maka itu akan menghasilkan, oke, di sini saya akan tampilkan. Nah, kurung siku di sini itu akan mengakses
indeks kedua dari array 4 angka. Oke, akan kita running. Jadi ini adalah indeks yang kedua dari array 4 angka ya. Sini ya. Karena indeks dari array itu dimulai dari 0, yaitu 7 di sini. Oke. Oke, kita akan lanjut ke soal yang keempat. Di sini soal keempat kita diminta untuk membuat sebuah variabel array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kemudian ini adalah value-value-nya. Oke, di sini saya akan membuat ini dulu seperti biasa soal keempat. Tipe data string pada array 2 dimensi. Jadi seperti sebelumnya kita akan membuat nama dari tipe datanya yaitu string. Karena di sini adalah array 2 variabel, maka kita menggunakan 2 kurung siku seperti ini. Oke, kemudian barulah namanya yaitu angka, kemudian kurung round seperti ini. Nah, karena diminta itu adalah 2 dimensi, maka kita akan menambahkan kurung kerawal di dalam kurung ini lagi. Nah, di sini karena ada 3 yang diminta, 3 baris dan 3 kolom, maka kita akan menambahkan 3 kurung kerawal di dalam ini. Oke, jadi dalamnya. Nah, karena di sini kita diminta itu tipe datanya string, maka kita akan menggunakan petik 2 seperti ini untuk di setiap value. Yaitu di sini adalah 135, 135. Nah, kemudian sama seperti array sebelumnya, untuk mengakses setiap value yang ada di dalam array, kita menggunakan indeksnya. Nah, karena di sini adalah array 2 dimensi, maka kita akan menggunakan 2 indeks, yaitu baris dan kolomnya. Jadi di sini kita langsung saja seperti ini. Kemudian namanya, kemudian di sini semisal saya akan mengambil value ke ini 19. Nah, karena array itu dihitung indeksnya itu dimulai dari 0, maka di sini itu adalah baris ke-0, baris ke-1 dan baris ke-2. Nah, kemudian kolomnya di sini adalah kolom ke-0, kolom ke-1 dan kolom kedua. Nah, jadi semisal saya akan mengambil ini value 19, maka saya akan menulis itu adalah baris ke-1 dengan kolom ke-1 juga. Oke, kita running apakah hasilnya akan 19? Oke, di sini benar. Kemudian semisal saya akan mengambil value ke ini 29, maka di sini adalah 2 dan 2. Atau mungkin yang lain, mungkin yang ini ya, 22, maka di sini adalah 0. Apakah hasilnya akan menjadi 22? Oke, benar. Di sini hasilnya adalah 22. Gitu. Oke, selanjutnya adalah soal kelima. Soal kelima, kita diminta untuk membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Oke, kita akan langsung buat ini. Soal 5. Oke. Jadi pada soal kita tidak diberikan informasi dari tipe datanya. Nah, karena di sini adalah kita lihat ini angka, maka kita akan menggunakan integer saja. Jadi di sini adalah linked list seperti ini. Kemudian untuk membuat tipe datanya kita menggunakan ini. Oke, linked list itu adalah sebuah objek ya. Nah, sedangkan untuk integer biasa ini itu adalah variabel primitif. Jadi, dia tidak akan bisa kita gunakan dalam linked list. Nah, jadi sebagai gantinya
untuk tipe data integer kita akan menggunakan seperti ini. Nah, ini integer. Oke, link seperti ini. Oke. Nah, jadi anggapannya untuk variabel list angka di sini itu masih bernilai kosong. Karena itu harus kita tambahkan value-nya. Nah, semisal nih, kita running dulu angka ini, kira-kira apa sih isinya? Dapat dilihat di sini, isi dari list angka itu adalah array kosong ya, seperti ini. Nah, untuk menambahkan value-nya, kita gunakan seperti ini. List angka, kemudian add, seperti ini. Nah, di sini itu adalah angkanya 22. Oke, kemudian list angka, kemudian add lagi. Angkanya itu adalah 19. Oke. Kemudian saya akan menampilkan salah satu dari value yang ada di list angka ini. Semisal saya akan menampilkan get ini akan mendapatkan value dari indeks dari list angka yang ketiga. Sama seperti array yang sebelumnya. Oke, sini adalah 60. Kita coba cek. Ini adalah indeks ke-0, ke-1, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Oke, kemudian pada linked list itu kita tidak hanya dapat menambahkan value baru pada akhir, tapi kita juga bisa menambah pada awalan dari linked list. Lainnya adalah linked list, kemudian add first, seperti ini. Nah, itu akan menambahkan pada urutan ke-0. Misalnya kita tambah di sini adalah 12. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya, list get first. Ini juga sama, ini mendapatkan value yang pertama, yaitu pada indeks ke-0. Oke, kita running. Oke, di sini kita mendapatkan angka 12 dari indeks ke-0. Seperti itu. Oke, pada linked list kita tidak hanya dapat menambahkan angkanya, tapi kita juga dapat menghapus, yaitu dengan menggunakan remove. List angka, kita remove. Indeks yang akan kita remove misalkan adalah 2. Nah, dari list di sini, semisal yang dihapus adalah indeks kedua, yaitu adalah 44 ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita cek apakah dia benar-benar dihapus. Kita tampilkan keseluruhan value-nya dengan hanya list angka seperti ini. Kita cek, tapi di sini ternyata 44 masih ya. Jadi dia tidak dihapus, melainkan yang 19. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Jadi kenapa di sini hasilnya 19-nya yang hilang begitu? Karena kita menambahkan at first di sini. Nah, jadi angka 12 di sini itu adalah indeks ke-0 dan angka 22 yang awalnya indeksnya 0 di sini itu menjadi indeks ke-1 dan 19 di sini akan menjadi indeksnya itu 2. Karena itu ketika kita menghapus indeks kedua, yang hilang adalah angka 19 yang di sini karena indeksnya berubah ya, yang awalnya dari 1 menjadi 2 seperti itu. Oke, sepertinya kita telah menyelesaikan kelima soal ini. Baik, ini adalah hasilnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.